Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalani sebuah proses pembelajaran, ada satu tahapan yang mau tidak mau kita harus menjalaninya, yaitu tahapan ujian, menjawab soal-soal yang diberikan oleh ustadz atau guru kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 7 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim maupun muslimah ketika menjawab atau menjalani satu tahapan ujian tersebut. Yang pertama, hendaklah kita meniatkan apa ya yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengulang pelajaran yang telah kita pelajari, murojaah, berusaha menghafal siang malam, bahkan sampai begadang, karena sebagian kita ada yang mengambil sistem kebut semalam atau SKS, sehingga itu tidak menjadi sia-sia dan terbuang gitu saja. Namun itu berbekas dan meninggalkan pahala insya Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang kedua, jangan lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari. Karena Nabi SAW bersabda, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, karena diri kita ini adalah lemah, penuh kekurangan dan banyak kesalahan. Ketiga, jangan pernah sungkan dan jangan pernah malu untuk meminta dijelaskan oleh kawanmu. Karena terkadang kita tidak tahu dan tidak paham terhadap satu masalah, tapi ternyata kawan kita tahu. Maka mintalah bantuan, pertolongan, dan penjelasan agar kita bisa paham kepada kawan. Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha. Bahwa perumpamaan seorang mukmin satu dengan mukmin lainnya itu ibarat sebuah bangunan, itu saling menguatkan. Maka oleh karena itu, jangan pernah mau untuk menyendiri. Bahkan Nabi SAW menyebutkan orang yang bergaul pada manusia dan sabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang bersendiri. Dan ingat bahwa sendiri itu tidak enak. Yang keempat, ikuti tata tertib aturan yang berlaku di sekolah kamu. Karena kita sebagai seorang muslim atau muslimah harus mengikuti syarat aturan yang telah ditentukan. Nabi kita mengatakan apa? Al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu mereka terikat pada syarat-syarat yang berlaku pada mereka. Yang kelima, kalau kita mau mengerjakan ujian, menjawab soal-soal ujian, maka jangan sekali-kali kita menyontek. Karena itu suatu perbuatan yang buruk. Dan kalaupun kita merasa kesulitan atau buntu, bingung, atau lupa terhadap apa yang telah kita pelajari, maka ingat, sekali-kali jangan kamu berbuat curang dengan menyontek atau menanya kepada kawan yang lain, ataupun juga melihat kepada catatan-catatan yang disembunyikan, dan lain sebagainya. Ingat, Nabi SAW mengatakan apa? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang maka bukan dari kami. Dan orang yang curang itu hidupnya nggak berkah. Yang keenam, ketika kamu sudah melakukan yang 5 tadi, maka yang harus kamu lakukan sekarang adalah bertawakal pada Allah, menyerahkan urusan ataupun hasilnya kepada Allah SWT. Karena Allah mengatakan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kamu bertawakal pada Allah. Itu apa? Menyerahkan diri, urusan, dan harapan pada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena kita sudah berusaha. Adapun hasilnya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, yang terakhir, jika 6 hal ini sudah lewat dan tibalah saat di mana kita harus melihat dan menerima hasil dari apa yang telah kita jawab, maka kita wajib bersyukur atas segala apa yang kita dapatkan. Baik nilainya kecil, rendah, jelek, ataupun buruk, ya kita syukuri aja. Apalagi syukur-syukur nilai kita bagus, luar biasa, kita syukuri. Kenapa? Karena yang namanya belajar itu, menuntut ilmu agama itu, bukan hanya sekedar nilai di atas kertas, tetapi apa yang kita aplikasikan, apa yang kita amalkan dari sebuah ilmu, yang itu bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Maka jangan sekali-kali kita bergantung kepada nilai yang ada di atas kertas, karena itu bukan standar ukuran kebaikan seorang. Karena kebaikan seorang itu adalah berkahnya ilmu yang dia dapat. Ketika dia mampu mengamalkan, kemudian dia mampu untuk menyebarkan bermanfaat orang lain, itulah yang menjadi tujuan ataupun sebuah nilai poin plus dari sebuah proses pembelajaran. Demikian, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.